Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maifa Rezita Fairuza dengan NPM 22120113353. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait pengertian dari jenis-jenis lembaga pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, jenis-jenis lembaga pembiayaan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha yang didirikan secara khusus untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Yang kedua, terdapat perusahaan modal ventura atau venture capital company, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investor company dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan pembelian obligasi, konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha. Yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan secara khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Perkenalkan, nama saya Memida Lestari dengan NPM 2201741. Di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai bidang usaha apa saja yang ada di lembaga pembiayaan. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mengatur bahwa lembaga pembiayaan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan. Bidang usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah menyediakan dana untuk proyek infrastruktur. Bidang usaha ini dapat dilakukan secara konvensional ataupun syariah. Yang kedua itu bidang usaha perusahaan modal ventura, adalah menyediakan pembiayaan atau penyaluran modal kepada perusahaan penerima pembiayaan. Yang ketiga itu bidang usaha perusahaan pembiayaan, meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, guna usaha, sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Perkenalkan, nama saya Karisma Nuraini dengan NPM 2219196. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang badan hukum di Indonesia dan bagaimana cara pendiriannya. Yang pertama itu ada perseroan terbatas ataupun PT, di mana bentuk badan hukum ini yang paling umum untuk perusahaan di Indonesia dan memiliki pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu ada yayasan, di mana yayasan ini didirikan untuk tujuan sosial, pendidikan, dan ataupun keagamaan, itu tidak bertujuan untuk mencari keuntungan sama sekali. Kemudian ada juga koperasi, di mana badan hukum ini didirikan oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan bersama baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Selanjutnya itu ada firma, di mana bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih, di mana perusahaan ini menjalankan usaha dengan nama bersama. Kemudian ada persekutuan komuniter ataupun CV. Ini terdiri dari sekutu aktif yang mengelola perusahaan dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal saja. Dan cara pendirian perusahaan itu yang pertama ada penyusunan akta pendirian, di mana membuat akta pendirian itu mencakup nama perusahaan, tujuan modal, dan struktur kepengurusan. Kemudian akta ini harus dibuat di hadapan notaris. Kemudian ada pengajuan pendaftaran, di mana mengajukan pendaftaran perusahaan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ataupun Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan badan hukum. Kemudian ada nomor induk berusaha atau NIB, di mana mengurus NIB ini melalui sistem online single submission atau OSS untuk mendapatkan izin usaha. Dan ada perizinan usaha, di mana mengurus izin usaha itu sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan, seperti izin lingkungan, izin lokasi, dan izin lainnya yang relevan. Dan ada juga pembukaan rekening bank, di mana membuka rekening bank atas nama perusahaan untuk keperluan transaksi keuangan. Dan pendaftaran pajak, di mana mendaftarkan perusahaan itu untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak ataupun NPWP yang dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Dan terakhir itu ada kepatuhan hukum, di mana memastikan perusahaan itu sendiri mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Kusumajaya dengan NPM 22120118286.
Saya akan menganalisis persamaan dan perbedaan lingkup jenis bidang usaha dan pendirian perusahaan dalam bidang lembaga pembiayaan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas. Persamaan yang pertama, semua peraturan tersebut mengatur tentang lembaga pembiayaan sebagai lembaga keuangan non-bank. 2. Mengharuskan lembaga pembiayaan memperoleh izin usaha dari otoritas yang berwenang. 3. Menetapkan persyaratan permodalan minimum bagi lembaga pembiayaan. 4. Mewajibkan lembaga pembiayaan untuk memiliki kepatuhan pada prinsip kehati-hatian. 5. Mengatur tentang tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Kemudian perbedaan. 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 atau PMK .012/2006. Poin pertama, fokus pada perusahaan pembiayaan. 2. Mengatur persyaratan modal di store minimum 100 miliar untuk perusahaan pembiayaan. Poin 3. Mengatur batasan maksimum pemberian pembiayaan. 2. Permenke nomor 18/PMK.010/2012. Poin 1. Secara khusus mengatur perusahaan modal ventura. Poin 2. Menetapkan persyaratan permodalan yang berbeda. Poin 3. Mengatur ketentuan penyertaan modal dalam perusahaan pasangan usaha. 3. Permenke nomor 100/PMK.010/2009 mengatur lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Poin 2. Memuat ketentuan tentang pembiayaan dan penjaminan ekspor. Poin 3. Fokus pada upaya mendorong ekspor nasional. 4. Peraturan OJK terkait. Poin 1. Mengalihkan fungsi pengawasan dari Kementerian Keuangan ke OJK. Poin 2. Menerapkan pengaturan yang lebih komprehensif tentang manajemen risiko. Poin 3. Memperkuat aspek perlindungan konsumen. Poin 4. Menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran. Perkenalkan, nama saya MD Vansaputra dari NPM 2252011103. Saya akan menganalisis kesimpulan lingkup jenis bidang usaha dan pendirian perusahaan dalam bidang lembaga pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perpres peraturan yang telah disebutkan di atas. Kesimpulan analisisnya yaitu lembaga pembiayaan merupakan alternatif pendanaan bagi masyarakat dan bisnis di luar sistem perbankan. Regulasi ketat dari OJK memastikan setiap lembaga pembiayaan beroperasi dengan prinsip kehati-hatian. Perbedaan utama di antara jenis lembaga pembiayaan terletak pada mode bisnis, jenis aset yang dibiayai, serta risiko yang dihadapi. Dengan berkembangnya teknologi finansial, beberapa model pembiayaan mengalami inovasi seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding yang menjadi tantangan bagi regulasi yang ada.